Halo Tribuner, selamat menyapa di Rapot Radio on Podcast edisi Selasa 18 November 2025. Apa kabar nih kalian Tribuners? Udah lama banget kita nggak jumpa di Rapot. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya, meskipun hari udah mulai sore menjelang malam. Aktivitas kalian pun juga mungkin udah pada melandai ya, banyak yang udah pulang kantor, udah istirahat ya. Sambil beristirahat, ngeteh atau ngopi cantik, boleh banget gabung bersama kami di live panel YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon, karena selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi. Nanti akan ada informasi mengenai cuaca hari ini ya di Maluku, di berbagai daerah yang ada di Maluku. Kemudian juga akan ada informasi mengenai gelombang. Kemudian juga akan ada informasi mengenai gempa yang terdeteksi dari BMKG hari ini, serta jadwal kapal tentunya untuk kalian yang ingin bepergian ya keluar Pulau Ambon ataupun ke luar Maluku ya Tribuners. Nanti akan ada jadwal beberapa kapal tentunya, serta ada juga 3 informasi yang menjadi headline di portal kami Tribuners. So stay tune terus sampai nanti 30 menit ke depan ya. Dan seperti biasa ya Tribuners, di rapot ini kami selalu mulai dengan informasi cuaca. Jadi per hari ini Selasa 18 November 2025 kita punya informasi cuaca dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Pertama kita buka dengan Maluku Tengah ya Tribuners. Untuk perkiraan cuacanya di Maluku Tengah hari ini tuh berawan dengan suhu udaranya 23 sampai 25 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya di 95 hingga 96%. Berikutnya ada Maluku Tenggara dengan cuacanya hujan ringan, suhu udaranya di 26 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di 83 hingga 89%. Kemudian ada Kepulauan Tanimbar dengan perkiraan cuaca hujan ringan juga, lalu suhu udaranya di 25 hingga 28 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya di 98 hingga 99%. Next ada Kabupaten Buru Tribuners dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 hingga 27 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di 97 hingga 98%. Lalu ada Seram bagian timur dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 27 derajat Celcius juga, dan kelembapan udaranya di 98 hingga 99%. Lanjut ada Seram bagian barat dengan suhu udara 25 hingga 27 derajat Celcius, cuacanya berawan serta kelembapan udaranya di 95 hingga 96%. Kemudian ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 25 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di 97 hingga 98%. Ada juga Maluku Barat Daya Tribuners dengan cuaca berawan, suhu udaranya 28 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya di 81 hingga 84%. Berikutnya ada Buru Selatan dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 96 hingga 99%. Nah, berikutnya ada Kota Ambon Tribuners. Berdasarkan perkiraannya ini berawan, untuk suhu udaranya di 25 sampai 26 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di 90 hingga 93%. Nah, faktanya kalau kita amati di tempat saya berada, nggak tahu di tempat kalian ya, tapi di tempat saya berada dari pagi tadi hingga sore hari cerah, namun beberapa waktu lalu sempat hujan Tribuners hingga saat ini. Dan terakhir ini ada Kota Tual dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 27 hingga 28 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya di 82 hingga 86%. Nah, itu dia tadi Tribuners berbagai
cuaca yang ada di Maluku. Sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kepada Anda Tribuners, untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan atau requestan berita, silakan aja ditulis di kolom komentar, baik di live channel YouTube maupun Facebook fanpage. Nanti akan saya bacakan kalau ada beritanya di portal kami. Dan mungkin untuk kalian yang ingin berkirim-kirim salam untuk keluarga ataupun sahabat ya yang lagi jauh dimanapun itu, bisa tulis juga di kolom komentar. Nanti saya bacakan, siapa tahu tersampaikan orangnya nonton ya Tribuners yang mengucapin selamat ulang tahun, juga boleh banget kita santai-santai aja di sini. Nah, oke, berikutnya ini kita punya informasi mengenai tinggi gelombang hari ini. Lagi-lagi masih dari BMKG Tribuners. Untuk tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan, yaitu perairan Kepulauan Kai, kemudian perairan barat Kepulauan Tanimbar, lalu perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, kemudian Laut Banda, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Sementara untuk tinggi gelombang 2,5 meter sampai 4 meter itu berpeluang terjadi di dua perairan, yaitu perairan timur Kepulauan Tanimbar dan Laut Arafuru bagian barat. Nah, ini ada saran keselamatan dari BMKG Tribuners, harap diperhatikan untuk risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan anginnya lebih dari 16 knot dan tinggi gelombangnya di atas 1,5 meter. Lalu untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Nah, ini nih Tribuners, biasanya untuk kalian yang mungkin sering bepergian menggunakan kapal feri ataupun kapal cepat, nah biasanya kalau ada warning atau pembatalan keberangkatan, nah itu biasanya karena kecepatan anginnya lebih dari yang sudah ditentukan atau disarankan oleh BMKG seperti ini. Nah, terakhir untuk kapal ukuran besar ya seperti kapal kargo ataupun kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombangnya di atas 4 meter. Pastinya dimohon ataupun diimbau kepada masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, utamanya di dua perairan tadi ya yang tinggi gelombangnya 2,5 hingga 4 meter, yaitu di perairan timur Kepulauan Tanimbar dan juga di Laut Arafuru bagian barat. Nah, berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai gempa yang terdeteksi hari ini oleh BMKG Maluku ya. Untuk hari ini itu hanya satu kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG Maluku Tribuners, yaitu di pukul 6:46 pagi waktu Indonesia Timur tadi. Itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,7 di 96 km selatan Namrole, Buru Selatan. Kemudian di 104 km barat daya Ambalau, Buru Selatan di kedalaman 10 km. Biasanya itu ada sekitar 2 hingga 3 bahkan 4 kali ya gempa yang terdeteksi, namun kali ini hanya ada 1 kali. Jadi kita lanjut lagi Tribuners ke informasi berikutnya, yaitu informasi mengenai jadwal kapal ya Tribuners. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian yang ingin bepergian menggunakan kapal ya. Ini pertama kita punya jadwal KM Pangrango. Nah, KM Pangrango ini Tribuners beberapa waktu lalu sempat docking ya, alias sedang dalam perbaikan dan tidak beroperasi, namun sudah akan beroperasi lagi pada besok ya 19 November. Dan pada 19 November itu Pangrango ini akan tiba di Kota Ambon besok jam 9 pagi
lalu akan berangkat dari Ambon itu 19 November besok di jam 3 sore, nanti akan tiba di Namrole pada 20 November di jam 2 dini hari atau 2 pagi. Kemudian dari Namrole berangkatnya 20 November di jam 4 pagi, lalu akan tiba kembali di Ambon pada 20 November di jam 3 sore. Nah, dari Ambon itu berangkatnya 20 November di jam 6 sore, lalu tiba di Banda pada hari Jumat di 21 November jam 11 siang. Dari Banda berangkatnya 21 November di jam 1 siang, kemudian kembali lagi ke Ambon itu pada 22 November di jam 4 pagi. Nah, dari Ambon berangkatnya 22 November di jam 11 siang, lalu tiba kembali lagi ya di Banda pada 23 November di jam 4 pagi lagi. Nah, dari Banda berangkatnya 23 November di jam 4 sore, lalu kembali lagi ke Ambon ya Tribuners di 24 November di jam 7 pagi. Dari Ambon berangkatnya 24 November di jam 8 malam, kemudian tiba di Namrole itu hari Selasa 25 November di jam 7 pagi. Nah, kita update sampai di tanggal 25 November dulu Tribuners, kita geser lagi ke jadwal kapal selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut, ini saya mau bacain komenan dari Tribuners yang udah masuk di live Facebook fanpage Tribun Ambon News ya Tribuners. Dari Kakak Vanda. Halo Kakak Vanda. Nah, Kakak Vanda ini mau kirim salam ya untuk keluarganya di Desa Porto, Kecamatan Saparua. Sehat-sehat selalu katanya. Wow. Halo keluarga yang ada di Porto, Kecamatan Saparua ya. Ini ada dapat salam dari Kakak Vanda. Semoga ada salah satu keluarga yang nonton ya. Sehat selalu, semoga bisa segera bertemu dengan Kakak Vanda. Kalau udah kirim salam kayak gini pastinya ini berjauhan ya, nggak mungkin ada di Porto. So untuk keluarga yang ada di sana sehat-sehat selalu, Kakak Vandanya juga sehat selalu ya, diberkati selalu apapun aktivitasnya. Baik ya Kakak Vanda, kita lanjut ke jadwal kapal selanjutnya Tribuners. Kita punya jadwal KM Sangiang, dan untuk KM Sangiang ini di tanggal 18 November itu tiba digeser pada pukul 5 sore tadi Tribuners, kemudian akan berangkat dari geser sebentar lagi di jam 7, lalu akan tiba di Fakfak besok 19 November di jam 8 pagi Tribuners. Lalu berangkat dari Fakfak itu 19 November di jam 5 sore, kemudian akan tiba kembali digeser pada 20 November di jam 6 pagi. Nah, dari geser berangkatnya 20 November di jam 8 pagi, lalu tiba di Banda pada 20 November di jam 5 sore. Nah, dari Banda berangkatnya 20 November di jam 7 malam, lalu tiba di Ambon nanti pada 21 November di jam 12 siang. Catat ya untuk kalian yang mungkin dari Ambon mau ke Banda ataupun sebaliknya. Nah, dari Ambon Tribuners itu berangkatnya 21 November di jam 23.59 ya menuju tanggal 22 ini, lalu tiba di Namlea pada 22 November di jam 10 pagi. Dari Namlea berangkatnya 22 November di jam 5 sore Tribuners, lalu tiba di Sanana pada 23 November di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 23 November di jam 8 pagi. Kemudian tiba di Babang atau Bacan pada 24 November di jam 5 pagi. Nah, dari Bacan ini berangkatnya 24 November di jam 7 pagi, lalu tiba di Ternate pada 24 November di jam 7
malam atau 7 malam ya. Kemudian berangkat dari Ternate 24 November di jam 10 malam, lalu tiba di Bitung pada 25 November di jam 5 sore. Nah, ini ada komenan lagi dari Tribuners, dari @brother_tuahun. Mohon info kapal Sangiang, kapal masuk geser. Oh, barusan ya tadi dibacain ya kakak ya. Dan mungkin karena kakaknya udah nyimak, jadi komen lagi, terima kasih atas infonya, sangat bermanfaat. Kembali kasih kakak brother Tuahun. Jangan lupa untuk like ya Tribuners. Untuk kalian yang mau komen-komen, yang mau request berita juga silakan. Yang mau kirim-kirim salam, ngucapin selamat ulang tahun juga di komen-komen aja, nanti akan dibacakan. Nah, itu kita tadi udah punya 3 jadwal kapal ya, kapal Pelni Tribuners. Dan untuk kalian ketahui Tribuners bahwa di portal kami www.tribunambon.com itu kalian bisa lihat berbagai informasi mengenai jadwal kapal, bukan hanya jadwal kapal yang barusan dibacakan ya, tapi juga sejumlah jadwal kapal lainnya kita punya. Dan di rapot ini saya hanya membacakan atau menginformasikan beberapa jadwal kapal aja, karena nggak mungkin semuanya, nanti kita makan makan durasi. Nah, dari informasi mengenai 3 jadwal kapal Pelni, kemudian kita juga punya jadwal kapal yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi ya Tribuners. Untuk yang tadi 3 kapal Pelni itu dia berlabuhnya di pelabuhan Yosudarso atau biasa disebut dengan pelabuhan besar. Sementara ini adalah berbagai jadwal kapal yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi atau pelabuhan kecil. Yang pertama ini ada jadwal kapal ke Maluku Utara. Nah, ke Maluku Utara ini di hari Selasa, setiap hari Selasa dari kota Ambon itu ada kapal Cantika Lestari 10C milik pelayaran Dharma Indah ya, yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat di jam 12 siang, atau kalau agak telat bisa sampai jam 1 bahkan jam 2 ya Tribuners. Nah, ini biasanya ditumpangi oleh mereka-mereka yang ingin bepergian ke Weda ya, ke salah satu tambang yang cukup terkenal di Maluku Utara, bahkan ke Maluku juga. Kemudian berikutnya ada kapal ke Pulau Buru Tribuners. Untuk malam ini dari kota Ambon itu ada kapal Cantika Lestari 8A yang akan berangkat pada pukul 9 malam. Lalu di hari lainnya juga ada Cantika Lestari 5E yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Namrole dan juga Lexula yang berangkat pada pukul 9 malam Tribuners. Jadi Cantika Lestari 5 ini itu dari kota Ambon setiap hari Senin dan juga Kamis. Lalu di hari Senin Tribuners itu ada kapal Teratai Prima 1 yang berangkat pada pukul 3 sore dengan rute yang dilayani itu Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayaloar, Soligi, Kawasi dan juga Kupal. Serta ada juga kapal Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon jam 8 malam di hari Selasa dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Lexula, Tifu, Waimulang dan juga Fogi, serta nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Kemudian Tribuners ada juga hari Senin kemarin itu ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, kemudian ke Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam ya. Nah, selain itu Tribuners, untuk kalian yang
dari kota Ambon mau menuju ke Namlea, itu selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Namun untuk malam ini itu tidak ada pelayaran dari kota Ambon atau dari Galala menuju Namlea, tapi hanya ada dari Namlea menuju Galala karena hanya satu feri milik ASDP yang beroperasi, yaitu KMP Wayangan, sementara dua feri lainnya itu sementara lagi docking. Kemudian untuk kalian yang ingin ke Pulau Seram, Tribuners, khususnya Seram bagian barat ya, itu bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Ada 4 feri yang beroperasi dengan 13 trip dari mulai pukul 5:30 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Lalu untuk yang mau ke Seram bagian selatan itu bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Nah, itu dia tadi Tribuners berbagai jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ya. Berikutnya kita akan beralih ke 3 informasi yang menjadi headline di portal kami Tribuners. Yang pertama ini kita punya informasi mengenai keterangan dari Kapolda Maluku yang memastikan bahwa 2026 ini rekrutmen bersih ya, rekrutmen seleksi Bintara 2026 nanti Tribuners itu akan bersih, transparan dan juga anti calo. Karena baru-baru ini ya Tribuners, kalau kalian mengikuti berita itu sempat heboh dengan dugaan suap seleksi Bintara 2025 yang menyeret nama pejabat tinggi kepolisian ya, yakni Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Hutagalol. Nah, Kombes Hutagalol ini ya Tribuners diduga menerima sejumlah uang dari seorang peserta seleksi Bintara 2025 berinisial GS dengan iming-iming janji kelulusan. Nah, menghadapi kenyataan pahit ini dan menjelang penerimaan Bintara Brimob tahun 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengambil sikap tegas. Nah, dalam rapat analisa dan juga evaluasi di ruang rapat PJU Polda Maluku pada hari Senin kemarin, Tribuners, Kapolda menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa proses seleksi 2026 nanti berlangsung secara bersih, transparan dan juga bebas dari praktik percaloan. Nah, Jenderal Dadang ini tidak menampik ya bahwa memang stigma negatif seperti praktik transaksional, kemudian KKN dan jual beli kelulusan masih melekat kuat ya pada rekrutmen Polri di mata masyarakat. Dan ini juga mungkin udah jadi rahasia umum ya Tribuners, banyak sekali para orang tua yang kalau anaknya berkeinginan untuk menjadi anggota Polri itu biasanya mereka udah nyiapin uang berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta, karena ya seperti itulah praktik percaloan masih sangat kental ya kalau kita lihat. Nah, Kapolda Maluku mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan beliau menegaskan bahwa dari pangkat rendah sampai tertinggi itu tidak boleh terjadi lagi hal seperti ini. Nah, Propam Polda Maluku sendiri Tribunal saat ini tengah menangani 3 kasus penipuan rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan. Nah, Kapolda Maluku menekankan bahwa rekrutmen yang kotor itu tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga mencederai integritas institusi Polri secara keseluruhan. Nah, untuk memulihkan kepercayaan publik kembali dan memastikan proses seleksi 2026 berjalan bebas dari korupsi, Kapolda Maluku mengeluarkan 4 instruksi strategis
Yang pertama, melakukan sosialisasi masif dan juga anti calo. Nah, Polda Maluku ini akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berulang di semua tingkatan, mulai dari Biro SDM, Polres hingga Babin Kamtibmas. Nah, pesan utama yang ditekankan bahwa seleksi Polri adalah gratis, tanpa pungutan, dan tidak ada jalur khusus atau orang dalam. Jadi untuk para orang tua ya yang punya anak bercita-cita menjadi anggota Polri, sebenarnya penerimaannya itu tidak dipungut biaya alias gratis ya, tapi memang para orang tua itu menyiapkan uang biasanya tuh karena ada iming-iming ya bahwa kalau nyiapin uang udah pasti lolos. Padahal nggak juga, ada yang kemudian menyiapkan uang hingga puluhan juta tapi faktanya ya tidak lolos. Nah, Kapolda Maluku juga memerintahkan manajemen media yang kuat, melibatkan media massa, kemudian media online, platform digital, hingga influencer untuk memperkuat branding rekrutmen bersih. Jadi memang sosialisasinya akan benar-benar dimasifkan ya supaya masyarakat benar-benar bisa memahami bahwa sebenarnya rekrutmen Polri itu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, palingan yang nyiapin berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan ya. Nah, kemudian yang kedua, Tribuners, itu transparansi total setiap tahapan seleksi, transparansi total setiap tahapan seleksi. Jadi seluruh tahapan seleksi itu harus dibuat terbuka dan diawasi ketat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, kemudian ujian CAT atau Computer Assisted Test harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus. Jadi seluruh ruang tes itu wajib dipantau CCTV dan hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem. Kemudian ada standar baru ya Tribuners, transparansi nilai dan juga penginputan data yang menjadi standar yang tidak bisa ditawar. Kemudian yang ketiga itu prioritas putra-putri Maluku. Nah, dengan alokasi penerimaan yang besar, Tribuners, kesempatan bagi putra-putri daerah itu harus dimaksimalkan. Jalur-jalur khusus seperti Bakomsus atau Bintara Kompetensi Khusus dan juga Rekpro atau rekrutmen proaktif akan diprioritaskan agar lebih banyak generasi muda Maluku yang dapat berkarir di Korps Brimob. Kemudian yang keempat itu Polda Maluku berkomitmen untuk melakukan pengawasan berlapis dan keterlibatan eksternal. Nah, untuk menjamin objektivitas, Kapolda Maluku meminta pelibatan lembaga eksternal sebagai pengawas independen, termasuk ombudsman, akademisi, dan juga tokoh masyarakat LSM, serta wartawan. Nah, pelibatan publik ini dianggap krusial ya Tribuners untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Nah, Kapolda Maluku mengakhiri arahannya dengan penekanan bahwa rekrutmen Bintara Brimob 2026 harus menjadi tonggak awal pembenahan institusi secara menyeluruh. Nah, semoga dengan apa yang menjadi komitmen dari Polda Maluku ya, khususnya dari Kapolda Maluku ini Tribuners, bisa menjadi angin segar ya bagi masyarakat Maluku, terutama untuk para orang tua atau dedek-dedek yang punya cita-cita ingin menjadi anggota Polri. Nggak perlu was-was kalaupun dari kalangan bawah begitu ya, yang mungkin tidak punya banyak uang, bisa mengikuti tes dan semoga bisa lolos ya. Jadi untuk kalian Tribuners yang ingin menjadi anggota Polri, semoga 2026 nanti rekrutmennya itu bersih, transparan, dan juga anti calo,
supaya semua orang yang punya harapan ataupun mimpi juga bisa mewujudkan mimpi dan harapan mereka masing-masing. Ya, kita pantau terus ya, kita kawal terus komitmen dari Kapolda Maluku, semoga ini benar-benar terrealisasi dan bisa kembali membersihkan nama institusi Polri di mata masyarakat tentunya. Oke Tribuners, berikutnya ini kita punya informasi dari KKT ya, atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ada intimidasi yang dilakukan oleh jaksa di KKT terhadap terdakwa, kemudian dilaporkan ya ke Kejati Maluku. Ya, Tribuners, jadi instansi penegakan hukum pada kejaksaan di Maluku saat ini kembali menjadi sorotan. Nah, ada oknum jaksa penuntut umum atau JPU Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang resmi dilaporkan ke Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Maluku hari Senin kemarin. Laporan ini terkait dengan dugaan tindakan ancaman dan juga intimidasi oleh oknum JPU dalam sidang perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa La Kamaludin alias Latoi. Nah, jaksa yang dilaporkan ini yakni jaksa berinisial N dan seorang staf berinisial R. Nah, laporan ini sendiri Tribuners resmi dilayangkan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang tergabung dalam kantor AKW dan partner, yakni Abdul Qadir Wokanubun, Wiwin Suwandi, Firmansyah, Hamka, dan juga Angga Reksa. Nah, dasar laporan ini Tribuners sebagaimana keterangan dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan di tanggal 6 November beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Somlaki. Nah, dalam sidang tersebut Tribuners terdakwa itu secara terbuka mengaku telah diintimidasi oleh oknum JPU saat berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Somlaki. Nah, pengakuan ini kemudian muncul ketika Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada pihak jaksa dan juga terdakwa untuk menyampaikan tanggapan di akhir sidang. Nah, La Kamaludin atau terdakwa ini mengungkapkan bahwa ada dua orang jaksa berinisial N dan R mendatangi dia di lapas dan meminta agar dirinya mengganti penasihat hukum dengan janji tuntutan akan dibuat ringan. Waduh, praktik-praktik seperti ini sangat marak sekali ya kalau kita lihat di Indonesia, masih sangat kental. Nah, dia kemudian juga mengatakan bahwa jika permintaan itu tidak dituruti, maka jaksa mengancam akan menjatuhkan tuntutan berat. Waduh, berarti bisa dipastikan bahwa jaksa dan juga penasihat hukum ini kayaknya hubungannya sangat tidak baik ya, Tribuners. Nah, tindakan ini Tribuners dinilai oleh penasihat hukumnya bahwa bertentangan dengan Peraturan Jaksa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Perilaku dan juga tata cara pemeriksaan. Nah, menyangkut dengan hal ini, pihak penasihat hukum dari terdakwa meminta agar kejaksaan dapat menindak tegas ya para oknum JPU yang diduga mengintimidasi klien mereka. Nah, apalagi di nasional saat ini kan pemerintah memang tengah berupaya untuk melakukan perbaikan di lembaga penegak hukum. Ini nggak di rekrutmen Polri tadi, nggak di kejaksaan ini, banyak sekali iming-imingnya ya Tribuners. Ya Tribuners, nggak terasa udah hampir 40 menit ya kita menemani Tribuners di sore hari menjelang malam.
Ini udah malam bahkan ya. Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung, yang masih stay sampai akhir, yang udah komen-komen juga tadi, terima kasih banyak. Dan ya, Tribuners, kita nanti ketemu lagi di rapot edisi berikutnya. Jangan bosan-bosan, dan untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, atau juga kalau yang malas ke portal dan ya malas scrolling, bisa langsung ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, kemudian Instagram, TikTok, Twitter, dan juga saluran WA kami. Oke, Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat malam, sampai jumpa, dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.